Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Firman Tuhan yang menjadi berita Injil di Minggu Jubilate hari ini adalah dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, umat yang digembalakan Yesus, gembala yang baik itu. Ayat ini sangat terkenal, sangat familiar dan sering kita ucapkan. Dan narasi ini nats ini sering menjadi inspirasi bagi banyak penggubah lagu tentang Allah atau Yesus, gembala yang baik. Sekarang apa maknanya bagi kita yang hidup sekarang bila Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik? Karena yang mengatakan itu adalah Yesus, seorang anak Allah. Karena itu, untuk itu saudaraku, kita harus pahami dulu apa tugas dan peran seorang gembala yang baik di zamannya Tuhan Yesus. Yang pertama, tugasnya adalah menjamin bekal hidup domba-dombanya. Dan di Palestina tugas ini sangat sulit. Karena padang rumput dan sumber air sangat sedikit. Dan di jurang dan di lubang-lubang di sana ada rumput-rumput berbahaya yang mematikan. Karena kadar airnya sangat sedikit. Karena itu gembala harus jeli memperhatikannya. Karena itulah gembala yang baik itu harus mau bekerja keras dan ekstra hati-hati agar makanan dan minuman serta keselamatan dari domba-dombanya itu terjamin. Itulah gembala yang baik. Tetapi seorang gembala yang hanyalah upahan, dia itu tidak akan peduli dengan semuanya itu. Baginya yang penting adalah gaji. Apakah dombanya kenyang atau lapar? Apakah dombanya mati atau hidup? Apakah dombanya sehat atau sakit-sakitan? Itu bukanlah urusan dia. Baginya yang penting adalah memerah susu lalu mengambil bulu domba-domba. Dirinya yang dia gemukkan, dombanya dibiarkannya terlantar. Seperti terjadi di Yehezkiel pasal 34 itu. Karena itu saudaraku, bila Yesus berkata, akulah gembala yang baik, Yesus memproklamirkan dan memberi kita jaminan bahwa Yesus menjamin ketersediaan kebutuhan hidup kita. Seperti dikatakannya di ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita ingat, Yesus mampu memberi makan 4.000 orang atau 5.000 orang dan 7.000 orang walaupun itu di padang belantara. Malah di Matius 6 ayat 25 sampai 34 Yesus menyerukan,
Jangan khawatir akan makanan dan minuman. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, kata Yesus. Lalu mengapa Yesus berani mengatakan itu? Karena bila Allah mau mencipta kita, pasti Allah juga sudah bersedia memelihara dan menyediakan seluruh kebutuhan kita, bukan? Itu sama seperti kita. Bila kita mau membeli sepeda motor, tentu kita sudah rela untuk membeli bensinnya, untuk membiayai biaya servisnya, bukan? Karena itu bila Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," Yesus mau meyakinkan kita hari ini, jangan khawatir akan makananmu, akan minumanmu. Jangan ada orang yang takut ke gereja dan harus bekerja pada hari Minggu hanya karena cari makan. Jangan ada yang mau berbuat dosa dengan mencuri, dengan menipu, dengan memalak, dengan korupsi hanya untuk cari makan. Mari kita baca di Amsal 3 ayat 33. Dan pasal 10 ayat 6. Di sana dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang benar itu kelaparan. Hiduplah dengan benar, Tuhan Yesus menjamin hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas seorang gembala yang baik adalah menjaga ketenangan, menjamin ketenangan dan memberi kelegaan. Ketika domba-domba itu merumput, ada saja domba yang nakal yang ingin menjadi raja, maka dia akan mengganggu domba-domba yang lain. Dan katanya, domba itu termasuk binatang yang sensitif, yang tidak bisa tidur bila ada sedikit pun gangguan. Karena itulah gembala yang baik harus terus berjaga di sekitar domba-domba itu untuk menenangkan mereka. Gembala yang baik itu akan memukul domba yang nakal itu dengan gadanya, sehingga semuanya menjadi tenang. Tenang merumput, tenang istirahat. Mereka akan menjadi kenyang dan sehat. Karena itu bila Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," itu berarti bahwa Yesus menjamin kelegaan dan ketenangan kita. Menjamin kelegaan dan ketenangan kita. Saudaraku, kita pasti mengingat ketika Yesus naik perahu dengan murid-muridnya dan tiba-tiba angin ribut menerjang perahu mereka. Semua murid-murid itu sudah sangat takut sekali walaupun mereka adalah rata-rata adalah nelayan. Dan ketika itulah Yesus bangun lalu menghardik angin itu. Apa yang terjadi? Langsung kembali tenang. Karena itulah pemazmur di Mazmur 4 ayat 9 khotbah minggu kemarin, dia mengatakan, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Itu khotbah kemarin, bukan? Khotbah minggu yang lalu, bukan? Tetapi saudaraku, mungkin hanya kita inilah yang terlampau sering takut. Sedikit saja masalah, langsung panik. Dan kepanikan itu justru menambah masalah. Sekarang bila Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," Yesus memberi jaminan, asalkan kamu datang ke pelukanku, tenangkan hatimu, tidurlah tenang. Berjalan dalam kekelaman pun kamu, jangan takut bahaya. Karena itulah Yesus di Matius 11 ayat 28 itu berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, yang mempunyai masalah, yang sedang dalam pergumulan, aku memberimu kelegaan." Tetapi kita dengan ini diingatkan saudaraku, jangan pernah menjadi domba yang nakal, yang ingin menjadi raja, yang mau menyusahi, mengganggu orang lain. Ingat, jangan sampai gada dan cambuknya sang gembala itu mengenai kita.
Bila kita belum bisa membantu orang lain agar hidup tenang, sedikitnya jagalah dirimu agar tidak pernah menjadi kesusahan, membuat orang lain menjadi susah. Itu yang kedua, tetapi masih ada tugas yang ketiga dari seorang gembala yang baik, yaitu menjamin keselamatan domba-dombanya. Di samping menjaga dari rumput maut yang sudah kita katakan tadi, dia juga, gembala itu juga harus menjaga agar dombanya tidak terjerumus ke dalam jurang. Karena di sana banyak sekali jurang, banyak lubang-lubang yang sangat membahayakan bagi nyawa si domba. Karena itulah si gembala itu harus menuntun domba-domba itu di jalan yang benar. Ayat 3, Mazmur 23 ayat 3. Terutama di sana banyak binatang buas yang siap menerkam domba-domba itu. Di sana juga banyak pencuri yang akan mencuri domba-domba itu. Karena itu si gembala harus menjaga keselamatan domba. Dan sering taruhan si gembala adalah nyawa. Dia terkadang harus mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Tetapi gembala upahan tidak seperti itu. Bila ancaman datang, dia akan lari, membiarkan domba-domba itu dimangsa oleh binatang, diambil oleh pencuri. Malah tidak jarang mereka bersekongkol dengan pencurinya. Karena itu saudaraku, bila Yesus hari ini mengatakan, "Akulah gembala yang baik," Yesus mau memproklamirkan dan memberi kita jaminan bahwa Yesus menjamin keselamatan kita. Malah di ayat 15 dikatakan, Yesus mau mengorbankan dirinya, mau menyerahkan nyawanya, dan mau mati untuk merampas kita dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut itu. Yesus mau berperang dengan maut, dan Yesus menang. Dia mengalahkan maut dan iblis, itu ayat 15. Sehingga saudaraku, bukan hanya sandang dan hanya pangan serta hanya papan kita yang dia cukupkan. Tetapi yang terutama, Yesus memberikan kita hadiah hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah yang luar biasa. Yesus adalah gembala yang baik. Lalu sekarang, apakah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain, tidak bukan. Mari kita semua mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya ke tangan Tuhan Yesus, gembala yang baik itu. Jangan serahkan kepada gembala-gembala upahan di sana. Karena hanya Yesus yang bisa menjamin hidup kita, baik di dunia ini, terutama di hidup kekal kita. Saudara-saudaraku, para domba-domba Tuhan Yesus, masih ada lagi yang menarik. Di ayat 14 hingga 15 Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku." Yesus mengenal kita satu persatu, dari A sampai Z. Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal kita sendiri. Yesus lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itulah seperti dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 31, Dia tidak akan memberikan kita cobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan di Yesaya 49 ayat 16 dikatakan bahwa Allah telah melukis kita di telapak tangannya, sehingga kita selalu dalam perhatiannya dan tidak pernah dilupakannya. Dan bukan hanya mengenal, tetapi Yesus sangat mengasihi kita. Kita adalah sahabatnya. Sehingga Yesus mau memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan kita. Karena itu saudaraku, mari kita merenungkan. Apakah di antara kita masih ada yang ragu-ragu untuk menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung itu? Jangan lagi ada orang yang di antara kita yang mau mempertaruhkan hidupnya ke hal yang lain, atau kepada gembala-gembala upahan itu.
Tapi mari total serahkan hanya kepada Yesus. Dan yang berikut, saudaraku, mengikut gembala yang baik itu sangat indah. Tetapi melalui itu, hari ini juga kita diberi tanggung jawab. Karena di ayat 16 Yesus mengatakan, masih ada domba-domba lain yang masih berada di luar kandang yang harus dibawa masuk ke dalam. Mengapa? Karena di luar sana tidak ada keselamatan. Justru di luar sana mereka akan menjadi mangsa dari pencuri-pencuri, dari mangsa menjadi mangsa dosa, menjadi mangsa kejahatan. Karena itu di Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus mengatakan, hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu Kristus Yesus. Di Kisah Rasul 4 ayat 10 sampai 12 dikatakan, tidak ada dalam nama siapapun selain dalam Yesus, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita. Sehingga tanpa Yesus mereka yang masih di luar itu pasti tersesat, pasti akan hilang, pasti binasa. Mereka tidak akan turut masuk sorga, tetapi mereka akan masuk neraka. Itulah tugas yang diembankan oleh Yesus bagi kita hari ini. Mereka semuanya harus kita bawa masuk agar mereka juga turut serta menerima keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah keharusan. Itu adalah hutang yang harus kita bayar. Bila tidak kita bayar, kita akan celaka. 1 Korintus 9 ayat 16. Dan yang terakhir, saudaraku, kita diajak agar kita meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kita semuanya diberi tanggung jawab menjadi pemimpin, menjadi gembala, sedikitnya di tengah keluarga kita. Atau mungkin juga di tengah jemaat. Bahkan mungkin di tengah masyarakat. Saudaraku, marilah kita memimpin mereka seperti Yesus, gembala yang selalu ingin mengenyangkan domba-dombanya, gembala yang mau berkorban demi mereka, menjadi gembala yang lebih mementingkan kepentingan domba ketimbang kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya atau kepentingan partainya. Beberapa bulan ke depan kita akan memilih para kepala daerah. Kita diingatkan, mari kita memilih dengan cerdas. Memilih para calon-calon pemimpin kita yang memiliki track record sebagai gembala yang baik. Yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu sehingga kami hanya mau menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan Yesus gembala yang baik. Dan kami mau meneladaninya dalam memimpin semua domba yang Tuhan serahkan untuk kami gembalakan. Terutama Tuhan berikan kami roh-Mu agar kami mau Tuhan utus untuk memanggil domba-domba yang masih di luar, yang belum mengenal Yesus. Agar mereka turut ke dalam, mau percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Ya Tuhan, hanya Engkau andalan kami, yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami, yang akan memberi kami ketenangan, yang akan menyembuhkan segala penyakit kami, yang akan memberi kami keberhasilan di seluruh kehidupan kami. Tuhan Bapa di sorga, biarlah semua hamba-hamba-Mu, terutama para pemberita-pemberita Injil, hanya mengandalkan kuasa-Mu, sehingga mereka melalui pelayanan mereka semakin hari semakin bertambah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Gembala Agung kami, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.